Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Pak Zulkifli Hasan telah bergabung dengan pemerintah, tetap akan bersikap kritis itu pertama, dan kedua apakah kemudian isu soal amandemen konstitusi ini sebenarnya digimanakan sebetulnya? Saya kira amandemen sudah selesai, Bung. Selesai. Kita masuk yang kita hadapi. Indonesia itu bisa maju kalau kita teguh memegang persaudaraan, prinsip-prinsip kebangsaan kita. Prinsip-prinsip kebangsaan kita itu ada di tengah. Indonesia ini bisa stabil kalau ada di tengah. TNI Polri harus kuat, nggak boleh bertengkar. Satu, kuat, kokoh sebagai pondasi. Nasionalisme, Islam tradisional, modern, moderat, tengah. Seluruh sejarah bangsa-bangsa tidak akan bisa maju, Bung, kalau di dalamnya masih bersengketa. Nah, oleh karena itu PAN yang partai terbuka, tapi basisnya Islam tradisional, modern, tengah. Oleh karena itu kata-kata kunci itu adalah persatuan kebersamaan. Dengan ada itu maka kita bisa ada stabilitas. Kalau dulu kita punya kekayaan minyak habis, kayu habis. Kemudian sebentar lagi batu bara, nikel habis. Yang kita punya demokrasi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu kita terus-menerus memperkuat persatuan. Kita memang bineka, tapi ingat kita tunggal ika. Itulah concern PAN untuk menyampaikan pikiran-pikiran gagasan kepada presiden. Karena kita ini presidensial, bukan parlementer. Oleh karena itu kami bergabung agar ini bisa bermanfaat, paling kurang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perpecahan atau polusi yang diciptakan Pilpres 2 kali ini. Oke, baik. Ahmad Basarah, jadi kalau Bang Zul tadi katakan isu soal amandemen sebaiknya selesai dan berhenti dan fokus pada problem-problem kekinian. Gimana pandangan Ahmad Basarah? Saya sangat setuju ya. Saya tidak ingin terlalu oversimplistis memandang bahwa masuknya partainya Bang Zul, PAN, dalam koalisi Jokowi Ma'ruf Amin itu sekedar digunakan untuk apa yang dituduh untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar memperpanjang masa jabatan 3 periode. Saya kira sangat jauh dari itu. Kalau mau dilakukan amandemen tanpa PAN, itu sudah bisa dilakukan. Atau saat Pak Zulkifli menjadi ketua MPR sudah bisa dilakukan. Tapi mari kita lihat filosofi demokrasi kita yang berdasarkan Pancasila. Prinsipnya kan gotong royong, ya, di mana politik itu digunakan untuk merangkul, bukan untuk memukul. Dan PAN dalam sejarahnya memang dia selalu bersama pemerintah. Coba aja buka dalam catatan sejak periode pertama PAN hadir di Republik ini. Itu selalu hadir bersama dengan partai pemenang atau ikut di dalam koalisi pemerintahan. Sejak periode pertama dulu, ya, sampai dengan periode terakhir kemarin Pak Zulkifli Hasan juga masuk di pemerintahan Pak Jokowi JK. Mulai dari zaman Pak Abdurrahman Wahid ada Pak Hilal Hamdi, zaman Bu Mega Pak Hamzah ada Pak Hatta Rajasa, Pak SBY JK ada Pak Hatta Rajasa, Bambang Sudibyo, dan seterusnya lah sampai terakhir. Itu memang ngaturnya Pak. Jadi bukan dalam rangka hal-hal yang sangat pragmatis ya, gitu. Yang kedua, saya justru memandang positif apa yang dilakukan oleh Pak Zul. Inilah contoh kenegarawanan. Di tengah bangsa kita menghadapi menghadapi pandemi COVID-19, yang syarat mengatasinya itu adalah satu, yaitu gotong royong. Pak Zul menunjukkan saatnya kita untuk bergotong royong menyelamatkan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19. Dan sekali lagi soal amandemen Undang-Undang Dasar, kita semua di MPR sepakat pada titik temu tentang perlunya hadirnya PPHN. Meskipun ada varian. Pak Rasyarif Hasan partainya ingin lewat undang-undang, begitu juga Golkar dengan undang-undang, PKS juga demikian. Tapi kita sepakat dengan titik temu perlunya ada yang namanya pokok-pokok haluan negara itu. Baik, namun Pak Basarah, dalam situasi yang begini, yang tidak kondusif ini, rasanya prasyarat diperlukannya psikologi bangsa yang kondusif untuk kita lakukan perubahan Undang-Undang Dasar tidak terpenuhi. Maka bisa jadi perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak akan terjadi pada periode ini, begitu. Karena kita tidak ingin membuka kotak Pandora yang akhirnya kemudian Undang-Undang Dasar kita dijadikan mainan kepentingan orang per orang ataupun kelompok per kelompok. Begitu, Bung Budiman. Baik, makasih Pak Syarif Hasan. Jadi isu amandemen sebaiknya diakhiri dan kita fokus berkonsentrasi pada masalah yang dihadapi. Ya, saya berterima kasih sekali dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena rekan saya sesama Hasan dan sahabat Pak Basarah sudah sepakat bahwa memang saat ini tidak perubahan amandemen Undang-Undang 1945
tidak tepat dan tidak mendukung, dan kondisinya tidak mendukung, dan tentunya yang paling prioritas bagi kita adalah bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Nah, tentu di dalam membangun bangsa ini bukan berarti Partai Demokrat harus masuk ke pemerintahan, tidak. Nah, kalau PAN masuk ke pemerintahan itu saya pikir hak privilege dari saudara sahabat saya, Pak Hasan. Tetapi kalau Demokrat masih tetap di luar pemerintahan, dalam arti kata jangan diartikan sebagai oposisi karena kita ini kan presidensial. Nah, kami di luar pemerintahan dalam hal ini secara konsisten untuk bagaimana agar menghidupkan check and balance dalam menjalankan pemerintahan ini. Artinya apa? Semua program-program prioritas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, apabila itu betul-betul benefitnya untuk rakyat, itu kami dukung penuh. Saya katakan kepada Pak Presiden Jokowi pada saat ketemu di istana bahwa Pak Presiden, Partai Demokrat mendukung Bapak Presiden sampai tahun 2024. Karena apa? Kami menginginkan program-program Bapak itu betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat kita. Kami inginkan agar program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, di dalam perjalanan kami menghidupkan apa arti demokrasi check and balance. Kami memberikan masukan apabila kami anggap itu ada perlu perbaikan dengan tujuan agar program itu bagus. Itu adalah komitmen kami. Karena tentunya kami banyak menyerap aspirasi dari masyarakat. Kami punya pengalaman di pemerintahan juga 10 tahun. Kami tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat, kami tahu apa yang sebenarnya secara esensial yang dikehendaki oleh rakyat, sehingga kami bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah ini. Bagaimana program-program pemerintah itu bisa Nah, itulah komitmen Partai Demokrat. Baik. Bung Kodari, Bung Kodari, jadi gimana? Apakah memang case close saja isu amandemen konstitusi dan berfokus pada? Tidak dong, tidak. Karena begini, apa yang saya sampaikan ini adalah akumulasi dari banyak hal. Pertama, saya membaca buku judulnya From Voting to Violence, ya. From Voting to Violence. Ya, di mana ya pemilu itu kemudian menjadi konflik, dan itu buku udah lama. Tahun 2000-an lah. Kalau Pak Ahmad Basara belum baca kan bukan salah saya, salah beliau kan, itu pertama. Yang kedua, ya pengalaman politik 2014, 2017, 2019 Indonesia, itu saya kira harus jadi pelajaran. Kita suka lupa sih bagaimana hoax disebarkan, bagaimana orang kemudian tidak boleh disolatkan. Itu tidak terasa sekarang. Tetapi saya melihat akumulasinya akan terus terjadi. Dan de facto, mohon maaf, Indonesia ini sebetulnya sudah terbelah dua. Di Indonesia Timur Jokowi 85%, 90%, Prabowo di Indonesia Barat itu 85%, 85%. Itu jangan dianggap enteng. Di tengah-tengah kita ini sudah ada jalur Gaza kok sebetulnya. Nah, yang ketiga, pengalaman Amerika Serikat Donald Trump, kemudian Afghanistan baru-baru ini, itu juga jangan dianggap enteng. Yang keempat, jangan lupa bahwa medsos ini akan makin mewarnai hidup kita sedemikian rupa. Tahun 2024 itu skalanya akan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kita akan masuk fase 5G, dan 5G itu adalah 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Nah, akumulasi itu yang membuat saya mengatakan daripada kejadian 2024, ya lebih baik kita antisipasi sekarang ini gitu. Ya skenario itu bisa gagal, tetapi daripada kejadian kita nggak punya waktu lagi untuk mengkoreksinya. Terakhir barangkali yang saya mau katakan adalah yang harus disakralkan dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah praktek atau implementasinya, bukan tidak boleh mengubahnya. Karena pasal ini boleh diubah gitu. Nah, kalau saya melihat Undang-Undang Dasar itu, ya seperti undang-undang, seperti kebijakan publik, dia harus menjadi solusi terhadap masalah kita, Bang Zul. Kalau dia nggak jadi solusi dan kita lihat masalah itu, buat apa begitu? Ya kalau bicara tadi ini visi segala macam, udahlah coba lihat itu pengalaman Amerika Serikat. Amandemen ke-18 melarang konsumsi dan distribusi minuman keras. Tapi amandemen ke-21 mencabut amandemen 18. Biasa gitu. Ya. Kurang teknis apa itu? Biasa banget menurut saya. Yang penting adalah semua produk kebijakan publik, mau perpu, mau peraturan pemerintah, mau Kepres, mau undang-undang, mau undang-undang dasar, dia adalah untuk menyelesaikan masalah publik. Baru kita katakan itu bagus untuk bangsa dan negara. Oke, terima Salam kasih. 3 jari. Terima kasih Bung Kodari. Bung Zul, terima kasih. Ya, Pak Basara dan Pak Sarif Hasan, terima kasih. Mas Budiman. Terima kasih, Pak Kasih. Terima kasih semua. Ya. Bang Zul, Mas Arif. Terima kasih. Ada adagium dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi selain kepentingan itu sendiri.
Bergabungnya hampir semua kekuatan politik dalam koalisi pemerintahan semoga didedikasikan untuk kepentingan rakyat dan bukan semata-mata untuk menikmati kue kekuasaan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Pandemi belum berakhir, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.